Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menguraikan permasalahan analisis hukum terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengembangkan sistem pajak daerah, minimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dan menjaga keseimbangan fiskal secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, jika dicermati bahwa kebijakan pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merubah tarif pajak dan retribusi daerah dengan jalan simplifikasi. Artinya, epicentrum pajak daerah adalah perubahan hukum pajak material, bukan hukum pajak formil ya. Hukum pajak material yang kita maksud adalah hukum pajak material mengatur besarnya pajak yang terhutang atau dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Dan di sudut lain, hukum pajak formil berbicara mengenai tata cara penagihan pajak. Nah, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menggunakan metode Omnibus Bill. Artinya, rancangan undang-undang memuat lebih dari satu substantif atau beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu rancangan undang-undang. Seolah-olah demi kemudahan ia merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di samping mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seharusnya perubahan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 turut merubah aspek formil atau prosedural dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga menciptakan harmonisasi kebijakan dalam proses legislasi nasional dan diharapkan memudahkan dalam level implementasi kebijakan pajak di daerah. Kenyataannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, aspek hukum pajak formil tidak direvisi. Jadi tegasnya kebijakan penagihan pajak daerah saat ini masih berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, nyata terdapat urgensi dalam bidang hukum pajak formil di daerah. Pajak daerah memiliki sejumlah kriteria umum, antara lain secara prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, misalnya adil dan merata secara vertikal, misalnya administrasi yang fleksibel, secara politis diterima oleh masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah non distorsi dalam perekonomian. Jenis pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi sederhana, yakni terdiri dari 14 jenis dan 16 jenis, sedangkan retribusi daerah dari 14 maksudnya menjadi 16 jenis, sedangkan retribusi daerah menjadi 18 jenis dari yang sebelumnya 33 jenis. Kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan untuk mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien dan mengembangkan sistem pajak daerah. Caranya yakni restrukturisasi pajak daerah, ekstensifikasi pajak daerah, simplifikasi jenis retribusi daerah, dan harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara yuridis formal, berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa definisi pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Secara umum, ketatanegaraan Indonesia memiliki bentuk pemerintahan bertingkat, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu. Sementara itu, pemerintah daerah meliputi provinsi, kabupaten, atau kabupaten kota. Nah, bangunan ketatanegaraan Indonesia yang berbentuk kesatuan dan berbasis pada azas otonomi daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan dan memperluas pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, termasuk di bidang perpajakan. Jadi, pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi dalam hubungannya dengan perpajakan. Terdapat istilah desentralisasi fiskal. Definisi desentralisasi fiskal adalah transfer sumber daya kepada pemerintah daerah atau pemerintah subnasional melalui penguatan peran fiskal mereka serta pembagian otoritas diskresi dalam rangka meningkatkan proses delivery atau penyampaian pelayanan publik gitu. Kegunaan atas pembedaan pajak pusat dan pajak daerah berkaitan erat dengan kewenangan pemajakan atau taxing power sebagai pejawantahan azas desentralisasi fiskal. Di samping itu, pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah diperoleh dengan 3 jenis metode, yaitu tax sharing, surcharge, dan pemungutan sendiri gitu. Berbicara desentralisasi fiskal maupun kebijakan pajak daerah tak terlepas dari perspektif good government. Sebab asumsi dasar pajak daerah memiliki aspek-aspek perpindahan kekayaan rakyat kepada negara untuk kepentingan publik. Dengan demikian, perubahan kebijakan tarif pajak daerah adalah epicentrum daripada kebijakan pajak daerah itu sendiri. Dalam masyarakat demokratis, terdapat sejumlah indikator menurut prinsip-prinsip good government dan berguna untuk menelaah narasi kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam proses legislasi nasional. Secara definisi, ilmu administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerjasama sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Salah satu ruang lingkup ilmu administrasi adalah administrasi yang mengejar tujuan publik yang disebut administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mesti berpegang kepada azas transparansi dan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas mengemuka dalam good government sebagai salah satu paradigma ilmu administrasi. Nah, ciri-ciri good government yaitu seperti akuntabel, transparan, responsif, setara dan inklusif, efektif dan efisien, mengikuti aturan hukum, partisipatif, berorientasi kepada konsensus. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah pusat berwenang melakukan penyesuaian sepihak atas penetapan tarif pajak daerah kepada pemerintah daerah. Apakah hal ini ada kaitannya dengan metode pemerintah yang bertingkat seperti Indonesia? Atau semata-mata khawatir terjadi instabilitas ekonomi nasional? Berkaitan dengan perspektif hukum, perspektif kuasa pemerintah pusat atas daerah guna membantu capaian tujuan nasional, seharusnya melalui pendekatan pembuatan kebijakan top down, bukan bottom up. Selanjutnya, pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang akan terdampak oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dapat mempengaruhi pemerintah pusat untuk menyusun peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Misalnya,
Mereka dapat berdebat dan berpartisipasi secara substantif mengenai definisi atau berbicara prosedur peningkatan kapasitas administrasi daerah melalui rancangan peraturan pemerintah atau RPV ya, dalam memungut dan melaksanakan penagihan hutang pajak daerah. Seharusnya pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menggunakan teknik Regulatory Impact Assessment atau RIA ya. Melaksanakan rapat dengar pendapat umum kepada publik misalnya. Untuk tegasnya membentuk undang-undang seyogyanya tidak terjebak pada proses demokrasi prosedural dan berusaha mewujudkan demokrasi substansial dalam proses pembuatan kebijakan. Urgensi perubahan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, sebuah tantangan kebijakan bahwa tarif pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah ditetapkan serta akan segera berlaku dan mengikat pemerintah daerah dan masyarakat daerah pada tahun 2022 ini. Kenyataannya tarif pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum tentu efektif dan efisien dalam implementasinya tanpa suatu hukum pajak formil, sehingga menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat begitu. Administrasi pajak yang baik bukan hanya memastikan pendapatan kepada negara secara stabil, tetapi interaksi antara hukum pajak material maupun hukum pajak formil gitu mempengaruhi administrasi pajak. Contohnya pada bidang penagihan pajak atau kita sebut dengan tax collection. Secara yuridis, kebijakan penagihan pajak tergolong ke dalam hukum pajak formil. Definisi yuridis penagihan pajak berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa mengatakan bahwa yaitu narasinya begini: penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengatur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Nah, faktanya lebih dari 20 tahun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tidak ada revisi kembali. Patut disayangkan jika piutang pajak dapat ditagih dengan efisien dan efektif, maka dengan sendirinya menambah kas daerah maupun pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, pihak yang berwenang memiliki tujuan untuk menghadapi tunggakan pajak yang semakin tinggi melalui penegakan hukum. Kewenangan kepala daerah sebagai penagih pajak daerah erat kaitan dengan kebijakan penagihan pajak, tax collection policy. Menurut ilmu administrasi, bahwa kewenangan fiskus menjadi diskursus multidisiplin antara ilmu pajak dan ilmu hukum. Secara yuridis, kebijakan penagihan pajak daerah tercantum dalam pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 2009 Nomor 28 Tahun 2009 sebagai hukum pajak material, tetapi masih dapat didekati dengan kebijakan hukum pajak formil secara atau acara ya. Nah, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, bahwa kepala daerah berwenang menunjuk dan mengangkat pejabat daerah untuk kepentingan penagihan pajak. Pejabat bertindak atas nama kepala daerah memiliki berbagai jenis kewenangan dalam pasal 2 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sebagai hukum pajak formil. Sejauh ini
telah diketahui bahwa kebijakan penagihan pajak tidak menjadi bagian dari tax policy reform ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, terdapat fakta terbitnya berbagai kebijakan pajak yang baru dan strategis seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, apa konsekuensi dari kebijakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang tidak menjadi bagian dari tax reform policy? Adalah kelemahan konteks polis dihubungkan dengan perubahan lingkungan secara kebijakan dalam hal big data dan internet flows. Kebijakan penagihan pajak mesti memperhatikan era baru teknologi, antara lain big data, blockchain, dan internet plus dalam suatu proses manajemen. Dengan demikian, untuk penyesuaian dengan perubahan lingkungan kebijakan, seharusnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 direvisi ke dalam bingkai era baru teknologi seperti big data, blockchain, dan internet plus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sepanjang pembahasan mengenai kebijakan penagihan pajak terdapat masalah prosedural. Intinya terdapat permasalahan prosedural penagihan yang setara dan inklusif dalam perspektif good government. Tegasnya, sesuai dengan prinsip good government, perlu diatur kembali prosedur yang adil dan fair mengenai tax collection policy agar mencegah penyalahgunaan kewenangan petugas pajak dalam memberikan perlindungan atas data atau informasi pembayar pajak. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mesti ditegakkan meskipun langit akan runtuh.